Apa yang harus kita lakukan supaya langit terbuka di atas kita? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, hanya Tuhan yang bisa membuka langit itu kepada kita. Hanya Tuhan yang akan bisa membukakan pintu surga kepada kita. Hanya Tuhan yang kalau Dia sudah membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Itu sebabnya mari kita percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat kepada kita. Kemarin kita sudah baca mendasari apa yang menjadi firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Haleluya. Ya, dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dikatakan seperti ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, Tuhan berkata, jikalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini dasarnya. Jadi saudaraku, apakah yang harus kita lakukan supaya langit terbuka di atas kita? Atau apakah yang harus kita perbuat supaya sorga terbuka kepada kita, sorga mendukung kita? Yang pertama adalah saudara dan saya harus terus menjadi seorang anak Tuhan yang mendengar baik-baik suara Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati kita. Amin saudaraku. Poin ini yang pertama, dengarkan baik-baik apa perintah Tuhan. Dengarkan baik-baik apa suara Tuhan. Dan saudara boleh melakukannya dengan sukacita, dengan karena kasih kepada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengarkan baik-baik dan melakukannya dengan segenap hatimu, ya, dengan setia segala perintah yang disampaikan kepada kita, maka konsekuensinya adalah di mana Tuhan berkata, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tuhan yang akan membuat saudara terangkat hidupnya. Tuhan yang akan mempromosikan saudara dan saya. Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Tuhanlah yang membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Yang membuat mungkin orang berpikir mustahil menjadi tidak mustahil. Apakah yang membuatnya? Ada power, ada kuasa yang mungkin melampaui, ya bukan mungkin, memang melampaui kemampuan manusia. Melampaui kekuatan dunia ini, saudaraku. Dan apakah yang harus kita perbuat supaya itu bisa dinyatakan kepada kita? Kemustahilan secara dunia ini akan boleh terjadi dalam hidup saya dan saudara, karena Tuhan yang membuatnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara yang kekasih, jadi mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Kalau dalam 1 Samuel 15, mendengarkan, memperhatikan lebih baik daripada korban-korban. Nah, tapi jangan salah pula saudara mengerti. Nah, kata firman Tuhan mendengarkan aja. Lalu bagian melakukannya tidak pula kita serius. Dua-duanya harus sejalan. Didengarkan baik-baik supaya jangan salah pengertiannya. Didengarkan, diperhatikan baik-baik supaya waktu mengerjakannya nanti pas seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang dibuat oleh Nuh ketika dia mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh membuat tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimanakah Nuh bisa membuatnya tepat seperti apa kata Tuhan? Tentu dia harus mendengarkan baik-baik apa kata Tuhan. Amin saudara. Makanya tidak boleh lepas mendengarkan baik-baik. Kenapa ada orang sekarang dengar khotbah di gereja lalu pengertiannya error di luar? Karena tidak dengar baik-baik. Kenapa ada orang dengar berita firman atau dengar khotbah di gereja tapi sampai di luar gereja dia menjadi negative thinking? Karena tidak mendengarkan dengan baik-baik. Apalagi dengan medsos sekarang ini,
ada konten yang diberikan, yang disampaikan, lalu dipotong-potong, nah bisalah menjadi salah pengertian. Jadi tidak seutuhnya. Nah saudaraku, firman Tuhan harus didengar baik-baik. Supaya jangan salah mengerti, supaya jangan salah memahaminya. Sebab dulu ada seorang hamba Tuhan, senior kita berkata, wrong teaching, wrong believing, and made you wrong living. Jadi kalau salah mengajarnya, salah dia punya kepercayaan, salah percaya deh, salah imannya, salahlah hidupnya. Itu membuat dia salah nanti actionnya. Makanya betul kata firman, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Jadi supaya baik-baik mendengar suara Tuhan pas khotbah seperti ini, jangan buka HP-mu ke channel-channel yang lain. Amin saudara. Arahkan hatimu, arahkan hidupmu, pikiranmu ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, jadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan baik-baik, maka kita akan mengerti apa maksudnya Tuhan, dan kemudian kita punya satu komitmen untuk melakukannya di sepanjang hidup kita. Sampai kapan? Seumur hidup. Selagi kita ada, biarlah kita menjadi orang yang berkomitmen melakukan firman Tuhan. Sejauh mana? Sejauh apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Karena banyak dipercayakan, banyak dituntut. Kalau saudara semakin banyak mengerti firman Tuhan, maka semakin banyak dituntut menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi jangan saudaraku, kita berpikir seperti orang Farisi. Banyak dia tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, saudara yang kekasih, lalu kalau begitu ada pula timbul pikiran negatif. Kalau begitu nggak usah saya banyak-banyak tahu firman Tuhan. Nanti tutup pula saya banyak-banyak melakukannya. Tidak saudaraku. Itu sebabnya mari kita punya kerinduan. Nah bagaimana sikap kita? Coba lihat terus next. Keluaran 20 ayat 21. Aisyah. Ya, Keluaran 20 ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi ketika Tuhan datang di Gunung Sinai, bertemu dengan orang Israel, ada embun di situ, kemuliaan Tuhan ada di situ, Tuhan hadir di situ. Tetapi disertai dengan guntur yang menggoncang daerah itu, kilat petir menyambar. Saudara, tidak ada orang Israel yang berani satupun mendekati Tuhan. Hanya saudaraku Musa yang datang mendekat ke gunung itu dan bertemu dengan Tuhan. Ya saudaraku, makanya dikatakan adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Jauh dari gunung Sinai itu. Jauh sekali di sana, takut mereka. Karena kedahsyatan Tuhan ada di situ. Makanya sebenarnya Tuhan itu luar biasa men-setting ya. Dia datang menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Dalam keadaan manusia dia mati sampai disalibkan untuk menyelamatkan. Kalau dia datang sebagai Allah yang penuh otoritas, tidak bisa kita ketemu dia. Kalau dia datang sebagai Allah seutuhnya, tidak bisa. Mati kita. Kalau kita dalam keadaan jasmani seperti itu. Karena setiap orang yang melihat Tuhan pasti mati. Itu makanya luar biasalah Tuhan itu membuat dirinya bisa diperkenan. Musa bisa datang di situ saudaraku. Hanya Musa yang berani. Walaupun petir menyambar, kilat menyambar, guntur menggoncang bukit itu pada waktu itu. Dan itu menakutkan, jangan di Palangkaraya kalau ada petir kita takut. Karena ada orang juga yang mati beberapa kali disambar petir di Palangkaraya ini. Takut kita, duar takut. Nah, kira-kira begitulah dahsyatnya Tuhan pada waktu itu. Makanya orang Israel jauh-jauh gak berani. Udah Musa, kamu ajalah yang datang dekat sama Tuhan. Apa nanti kata Tuhan sama kamu, kasih tahu sama kami pasti dengar. Saudara, ini sikap hati.
Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Kalau dia jauh, bagaimana dia bisa mendengar? Kalau dia jauh, tidak dekat, tidak akrab, tidak intim, bagaimana dia bisa tahu apa suara Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan, apa isi hati Tuhan. Nah, tadi firman Tuhan berkata, biarlah kamu dikatakan baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Supaya bisa baik mendengar, bisa kita dengar apa yang sebenarnya disampaikan. Jangan seperti orang Israel ini, jauh-jauh. Hanya Musa yang mendekat. Nah, sikap seperti ini perlu kita bangun. Jangan jauhi Tuhan. Jangan jauhi kebaktian minggu. Jangan jauhi misi sel. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Itu firman Tuhan. Dekat kepada Tuhan itu artinya dalam prakteknya ya seperti itu. Ada doa syafaat, datang dia. Yang muda-mudi, datang dia muda-mudi. Ada ibadah misi sel, datang dia. Ibadah minggu, ada pelayanan, datang dia. Itu namanya sikap hati mempraktekkan hidup mendekat kepada Tuhan. Memberikan hidup kepada Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan, memberikan ruang supaya Tuhan isi hidup kita. Jangan jauh-jauh. Sebab kalau bukan Tuhan yang menolong kita, sebab kalau bukan Tuhan yang akan bisa membantu kita, siapa? Dan bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Kita harus mendekat. Kita harus datang, kita harus memberi hidup. Kita harus memberi ruang dari hidup kita ini supaya Tuhan isi dan dia berkarya dalam hidup kita. Jangan sampai tidak ada waktu kita untuk Tuhan. Jangan sampai tidak ada ruang hidup kita ini lagi untuk Tuhan. Karena sudah penuh dengan semua agenda-agenda dunia ini. Sampai hari Minggu pun tidak ada lagi waktu kita. Sudah bisa bayangkan, seperti yang saya katakan minggu lalu, banyak orang takut sekarang di kota Medan karena pagar-pagarnya pun digergaji. Lalu diangkat malam-malam, diangkut, dijual ke tukang botot. Sampai saya lihat ada satu ruko bertingkat, berapa itu panjang sekali, habis semua tralisnya digergaji. Kita nggak suka dengan tindakan seperti itu. Tapi Pak Ketua bilang kemarin, kurang lebih seperti itulah. Banyak juga anak Tuhan menggergaji di gereja katanya. Tukang gergaji. Digergajinya waktunya untuk Tuhan pun tak dikasih lagi. Digergaji semua, hari Minggu pun tak boleh lagi datang kebaktian. Digergaji, milik Tuhan pun digergaji. Hati yang mengampuni, mengasihi pun digergaji. Nggak mau dia mengampuni, nggak mau dia mengasihi. Saudara, kadang-kadang itu bisa terjadi tanpa sepengertian kita atau tanpa kita sadari. Nah, makanya bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Memang sepertinya seram, kelam. Memang sepertinya ngeri kelihatan, tapi Tuhan ada di situ. Harus ada satu tekad untuk mau diproses Tuhan supaya kita bisa ada mendekat kepada Tuhan. Kadang-kadang seperti kelamnya kita datang sama Tuhan. Karena kadang-kadang seperti petirnya Tuhan itu. Waduh, bahaya ini. Ya, seluruh hidup kita diurusi. Seluruh hidup kita pun diproses. Itu makanya kadang-kadang banyak orang gak suka. Karena Tuhan datang seperti petir menyambar. Datang seperti guntur yang menggoncang. Gak usah aku udah. Kamu aja lah Musa dekat situ. Kami jauh-jauh aja di sini. Gak berani kami. Bukankah itu kadang-kadang menjadi sikap anak Tuhan ketika dengar firman Tuhan, ketika dengar kebenaran firman Tuhan. Merasa dia terlalu susah, terlalu sulit, terlalu banyak nanti diurusi hidup kita ini. Janganlah yang sedang-sedang aja lah kita ikut Tuhan. Kadang-kadang bisa begitu tanggapan kita. Hanya Musa yang berani. Karena Musa tahu tidak akan pernah Tuhan membinasakan dia. Walaupun ada guntur menggoncang di situ. Kilat petir menyambar, dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tahu Tuhan itu adalah gembalanya. Dia tahu Tuhan itu adalah Bapanya. Rancangannya kepada kita bukan rancangan kecelakaan, kebinasaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya dia berani
berani dia datang kepada Tuhan, berani dia memberi hidup kepada Tuhan, berani dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Orang Israel nggak berani. Dan hasilnya saudara tahu, kenapa kalau ketika mereka nggak berani, hasilnya mereka menyembah berhala. Akhirnya mereka menyembah patung lembu emas. Tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak mau memberanikan diri apapun bentukannya, apapun prosesnya. Aku mau datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kau ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Sudah dari konteks perjanjian lama itu. Gak berani orang Israel mendekat. Karena banyak kali ini, bahaya ini katanya. Berapa banyak persentase orang Kristen yang mau masuk terus lebih dalam. Walaupun ada bentukan, walaupun ada proses, walaupun ada banyak hal yang mau diminta Tuhan dari hidup kita. Berapa persen orang Kristen yang mau terus masuk lebih dalam. Seperti nyanyian kita berkata, lebih dalam lagi mengasihimu Tuhan. Walaupun harus bayar harga. Walaupun harus pikul salib. Sudah waktunya kita gereja Tuhan harus seperti itu. Jangan sedikit ada bentukan langsung menyisih. Jangan sedikit digoncang, sedikit ada tersentuh, langsung menjauh. Langsung saudara stop. Menjaga jarak. Saudara, kalau jaga jarak, saudara nggak bisa dengar apa kata Tuhan. Kalau menjauh, nggak bisa dengar informasi yang sebenarnya. Makanya ada orang negatif thinking. Makanya ada orang di luar sana mendapat berita itu karena tidak sepenuhnya beritanya melenceng. Lalu timbullah hoax. Makanya Tuhan bilang dengarkan baik-baik. Bagaimana mendengar baik-baik? Dekat sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Beri hidup, beri ruang, beri waktu kepada Tuhan. Amin saudara. Seluruh kehendak dikendalikan Tuhan. Supaya bisa dengar apa yang menjadi maunya Tuhan kepada kita. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, lihat ini. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau saudara buat satu tindakan respon yang benar, maka Tuhan pun akan mendekat. Itu kan pola yang dilakukan oleh seorang anak bungsu yang hilang. Anak yang hilang itu kan. Ketika dia begitu lama menghabiskan harta yang dipercayakan oleh ayahnya. Bagian dari warisannya. Karena dia paksa satu ketika, minta warisanku. Loh bapaknya bilang, aku masih hidup. Kamu cuma berdua sama abangmu, anakku di sini. Apa yang kurang padamu, kenapa kau minta? Pokoknya minta warisanku, minta bagianku. Aku mau pergi ke negeri lain. Aku mau mandiri. Aku mau atur hidupku dan segala macam. Untuk apa kata ayahnya? Tidak, pokoknya minta bagian. Singkat cerita dibagi dua warisan. Si abangan tetap tinggal bersama ayahnya. Si adikan ini pergi ke tak kemana. Singkat cerita dia menghabiskan semua warisannya. Memboroskan semua dengan pelacur, dengan semua kehidupan yang foya-foya. Dan pada akhirnya dia menjadi miskin, menderita. Dan akhirnya dia menjadi seorang menjaga kandang babi untuk bisa hidup di negeri lain. Ketika dia sadar akan keadaannya, ketika dia sadar akan bagaimana hancurnya hidupnya, dan dia tahu itu adalah akibat dari ketidaktaatannya kepada bapaknya. Dia sadar di rumah bapakku banyak itu pembantu, tapi tidak sesedih, tidak semiskin, tidak sesusah saya di sini. Lebih bagus aku pergi pulang ke rumah ayahku, walaupun aku mungkin tidak dianggap anak. Tapi aku lebih baik di sana jadi pembantu yang mungkin menjadi orang asing, tapi lebih baik nasibnya daripada aku di sini. Ketika dia sadar, dia pulang. Ternyata di pihak ayahnya dikatakan di situ setiap hari ayahnya melihat ke ujung jalan, kapankah anakku itu pulang? Dan ketika anaknya pulang, sosok yang sudah bertahun-tahun tidak pulang, tapi ayahnya kenal sosok itu. Dari ujung jalan dia tahu, oh anakku sudah pulang. Ketika anaknya bertindak datang pulang, ayahnya pun datang berlari mendapatkan anak itu. Itulah yang dikatakan konsep Alkitab, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
ini di pihak Tuhan. Ini dari sisinya Tuhan. Itu sebabnya, kalau sebaliknya kita menjauh, bagaimana Tuhan bisa mendekat? Atau mungkin Tuhan mau mendekat tapi kita lari terus dengan semua impian dan cita-cita kemauan kita, saudara. Saudara dan saya harus punya satu komitmen, satu pemahaman yang benar. Saudara dan saya harus punya sikap untuk datang sama Tuhan. Karena ketika kita mendekat, punya hati kerinduan, punya hati untuk mendekat datang kepada Tuhan, respon Tuhan pun pasti positif, dia akan datang kepada kita. Seperti seorang ayah tadi, dia lihat anaknya datang, dia pun pergi merangkulnya, datang berlari merangkul anak itu. Nah saudara, untuk bisa mendengar, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita harus mendekat dan bersekutu intim dengan Tuhan, supaya kita dapat melakukan segala perintah Tuhan dengan benar dan berkenan. Ada permainan beberapa kali saya ikut, ada 10 orang saja. Satu orang kasih informasi di depan, ya, lalu yang belakang ini semua menghadap ke sana. Satu orang menghadap sumber informasi, ya, satu kalimat disampaikan, lalu sampai nanti akhir di ujung sana ditanya hasilnya apa, jauh dari informasi yang sebenarnya. Padahal itu masih di situ posisinya waktu yang sama, orangnya cuma mungkin beberapa orang, tapi dari informasi yang valid ketika disampaikan pada orang pertama, kemudian yang lain terus sampai yang terakhir di ujung sana, artinya sudah jauh beda. Kenapa? Karena memang orang itu disuruh menghadap ke sana. Jadi saudaraku, tidak mendengarkan baik-baik, tidak memperhatikan baik-baik. Begitulah kita dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak mendekat, kalau saudara dan saya menjauh, maka tidak akan mungkin saudaraku kita bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi jangan bilang, walaupun aku enggak ke gereja Pak Pendeta, hatiku ada di gereja itu. Walaupun aku enggak datang kebaktian Pak Pendeta, hatiku tetap cinta Tuhan. Itu namanya gombal, bualan. Enggak betul, tidak benar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya tidak seperti seorang anak muda yang datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, apa yang harus aku lakukan, guru yang baik. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus menjelaskan apa yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada seorang muda datang berteriak dalam Matius 19, guru yang baik, perbuatan apa yang dapat kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus berkata, jual hartamu, kasih sama orang miskin, ikut aku. Orang muda itu mendengar, saudaraku, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia sudah dengar, tapi tidak mau melakukannya. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Awalnya dia bertanya, awalnya dia yang berseru, Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang kulakukan, perbuatan baik apa yang harus kukerjakan, supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, hanya satu yang baik, hanya Bapa yang baik. Tapi aku berkata padamu, lakukanlah segala perintah Tuhan. Perintah yang mana guru? Yesus mengutip beberapa dari hukum Taurat. Lalu dia bilang, sudah kulakukan, apalagi yang kurang. Kalau kau mau sempurna, juallah hartamu sama orang miskin, ikut aku. Kasih sama orang miskin, ikut aku. Dia dikatakan dia sangat kaya, dia sedih dan dia balik meninggalkan Tuhan. Orang ini sudah dengar apa kata Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Lalu Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya seperti ini masuk dalam kerajaan sorga. Sudah tahu firman, sudah dia dengar, tapi tidak mau melakukannya. Makanya konsep yang Tuhan buat, supaya langit terbuka, dengarkan baik-baik, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Banyak orang sudah bisa dengar, banyak orang sudah dengar dan sudah tahu, tapi tidak mau berkomitmen melakukannya dengan setia.
Minta hati dari Tuhan. Tuhan, aku mendengarkan baik-baik dan aku mau melakukannya dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Ketika dengar baik-baik tentu dia tahu apa yang harus dilakukannya seperti apa yang Tuhan mau. Nah, saudaraku, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini respon pemuda itu. Sudah dengar kok. Bukankah ini juga bisa terjadi kepada kita gereja Tuhan hari-hari ini? Dia datang ke gereja, dia datang kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ini hidupku. Aku datang kepadamu, aku mau mengikut Engkau. Seluruh hidupku kupersembahkan kepadamu. Aku mau bergantung padamu. Tanpa Kau tak bisa kulakukan apa-apa. Ini aku, kubuka hatiku, kudengar suaramu. Ketika Tuhan bicara, tidak sedikit orang menolaknya. Ketika kebenaran disampaikan, tidak sedikit orang tidak merespon. Itu gambaran dari seperti orang muda ini. Dia ada di dalam satu kegerakan, dia ada dalam satu ibadah, dia ada dalam satu kumpulan orang percaya. Dia kelihatan dalam satu kumpulan orang yang mau bertanya dan mau tahu apa maunya Tuhan. Tetapi ketika kebenaran disampaikan, ketika suara Tuhan disampaikan, dia sudah dengar, dia sudah tahu, sudah disampaikan baik-baik. Tapi bagian yang kedua tadi itu, mau melakukan, itu perlu dibangun tiap-tiap hari. Sudah dengar, mendengarkan baik-baik dan melakukannya dengan setia, itu perlu dibangun tiap hari. Tidak hanya sekali saja, saudaraku. Dan itu melakukan dengan setia, faithfulness, dengan setia. Bisa dilakukannya cuma seminggu, bisa dilakukannya cuma setahun, tahun kedua enggak lagi. Bisa dilakukannya cuma 2 tahun, tahun ketiga sudah berubah enggak lagi. Makanya lakukan dengan setia sampai kapan? Sampai Yesus datang. Sampai kapan? Sampai kita pulang nanti ke sorga. Amin saudaraku. Itu namanya melakukannya dengan setia. Dengarkan dan melakukan dengan setia. Beribadah, kapan dilakukan? Cukupkah satu tahun sekali? Cukupkah hari Minggu saja? Cukupkah atau hari Natal saja? Lakukan dengan setia. Menjadi respon kita yang benar terhadap Tuhan. Yang pertama, supaya langit terbuka, dengarkan baik-baik suara Tuhan. Lakukan dengan setia. Apa yang sudah tahu sampai sejauh ini. Apa yang sudah pahami sampai sejauh ini menjadi seorang anak Tuhan. Perhatikan itu baik-baik. Lakukan itu dengan setia. Ketika kita tidak merasa enak rasanya. Ketika kita tidak merasa nyaman rasanya. Bahkan kondisi kita kadang-kadang tidak memungkinkan untuk melakukannya. Pilihlah mematuhi Tuhan. Pilihlah melakukannya karena kau mengasihi Tuhan. Maka itulah tandanya kita mengasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan segala perintah-perintahku. Kedewasaan seorang anak Tuhan bukan dari gelar teologianya, bukan dari berapa lama dia sudah menjadi seorang Kristen, bukan berapa banyak level pelayanan yang sudah dipercayakan kepadanya, tetapi dari yang sederhana itu saja. Pada akhirnya pun mereka yang mau masuk ke sana ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang mau mendengarkan, memperhatikan dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Hanya sederhana ini saudaraku. Karena ketika mereka protes, kenapa kami tidak masuk? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami membuat mujizat tanda ajaib demi namamu? Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Enyahlah semua pembuat kejahatan. Dari situ kita tahu, orang yang mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan, itulah yang menjadi dasar kekuatan kita untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Bahkan untuk bisa masuk dalam kekekalan yang Tuhan sudah siapkan. Hanya sesederhana itu. Dengarkan baik-baik. Lakukan dengan setia. Untuk diberkati pun, dengarkan baik-baik. Lakukan dengan setia. Untuk dipromosikan, untuk diurapi, dengarkan baik-baik. Lakukan dengan setia. Konsepnya sama. Bahkan sampai mau masuk sorga pun nanti. Itu juga konsepnya. Dengarkan baik-baik. Lakukan dengan setia. Barang siapa yang mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. Saudara itu. Bahkan dalam Matius 24, kenapa ada sebelah kiri dikatakan menjadi kambing yang dilemparkan ke dalam siksaan dan domba ditempatkan di sebelah kanan. Masalahnya itu juga. Kenapa mereka berkata, kenapa kami di sini?
Di sebelah kanannya masuk dalam kesukaan Tuhan. Karena ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku ini segala macam, kau membuatnya, menolongnya dan melakukannya. Karena lalu mereka bilang, kapan kami lihat kau lapar? Kapan kami lihat kau di penjara? Yesus bilang, apa yang kau lakukan kepada yang terkecil ini, engkau telah melakukannya kepadaku. Karena melakukan menjadi domba dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri kambing dan akan dihukum. Masalahnya kenapa? Tidak melakukan. Ketika aku haus kau tidak kasih minum, ketika aku lapar kau tidak kasih aku makan. Karena tidak melakukan, dihukum. Mari kita berlomba melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Di level manapun, dalam tanggung jawab apapun. Semua kita adalah orang-orang yang harus merespon dan mau melakukan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kita. Banyak dipercayakan, banyak dituntut. Dan itu adalah kasih karunia kepada kita. Tuhan tidak akan menuntut lebih dari apa yang saudara tidak mampu. Tuhan hanya menuntut ketika engkau dipercayakan, ketika engkau diberikan, ketika engkau dikasih karuniai. Tuhan mau engkau mengurusnya, memanagenya dengan baik semuanya itu. Dan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dengan motif kita mengasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan segala perintah-perintahku. Bukan supaya dilihat orang hebat, bukan supaya kita lebih hebat dari orang lain, atau bukan supaya tenar, bukan supaya terkenal, bukan. Tapi karena mengasihi Tuhan. Bukan karena kompetisi yang tidak sehat, tapi karena mengasihi Tuhan. Saudaraku, tahu namanya harus berdoa, berdoalah. Tahu harus mengampuni, mengampunilah. Tahu harus rendah hati, rendah hatilah. Bukan hanya masalah uang perpuluhan, bukan. Makanya kita mendengar baik-baik dan melakukannya dengan segenap hati kita. Haleluya saudaraku. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan keberhasilan dan pengalaman di masa lalu membuat kita merasa yakin bahwa kita mampu dengan kekuatan sendiri. Kita harus terus-menerus bersandar kepada Tuhan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Sedetik di depan kita pun tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. 1 menit ke depan pun kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sebab kita tahu apa yang dirancangkan Tuhan kepada kita bukan kecelakaan, bukan kebinasaan. Tapi satu kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Janji-janji yang baik diberikan kepada kita di dunia ini. Bahkan surga kekekalan diberikan kepada kita. Seperti orang muda kaya merasa mampu dia. Lalu dia tunjukkan seolah-olah dia bicara, Tuhan apa yang kulakukan. Sebenarnya dia mau menunjukkan dia sudah melakukan sejauh ini. Tapi ketika datang firman Tuhan yang sederhana saja, yang sebenarnya harus memisahkan hati orang muda kaya itu dari semua yang ada padanya. Supaya jangan cinta uang, supaya jangan cinta akan dunia ini. Sebab Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena yang ada dalam dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu tidak bisa mengasihi Bapa. Tuhan mau memisahkan dia dari keinginan dunia sebenarnya. Sama seperti Tuhan buat kepada Abraham. Abraham, bawa anakmu ke Gunung Moria, persembahkan jadi korban bakaran. Karena Tuhan tidak mau Abraham punya berhala dalam hidupnya. Walaupun itu adalah ahli warisnya, anak kandungnya. Tapi Tuhan tidak mau hati Abraham hanya fokus di situ. Tuhan tidak mau Abraham hanya berpuas pada apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Tuhan mau hati Abraham terus berpaut, melekat, dan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Pemuda itu enggak lulus. Dia tinggalkan Tuhan. Jangan biarkan kesuksesan, keberhasilan, pencapaian apapun menghalangi kau berlari lebih lagi dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan kau berkata sudah cukup di sini. Jangan saudara. Banyak lagi yang mau Tuhan buat. Banyak lagi yang akan Tuhan perlihatkan kepada kita. Banyak lagi yang akan Tuhan perkenankan saudara ada di dalam pergerakan-kegerakan itu. Sepanjang hati saudara mau terus memandang kepada Tuhan. Sidang Tuhan Gereja Misia Menara Agung
Saudaraku, menunggu saudara, Indonesia menunggu kita, bahkan bangsa-bangsa menunggu kita. Saya ke berbagai kabupaten kota, cukup banyak yang bisa harus dikerjakan. Cuma saya pikir, Tuhan, kirimlah penuai-penuai. Kirimlah orang yang bisa mengerjakan tuayan ini, Tuhan. Sebab banyak pekerjaan, banyak tuayan, pengerja sedikit. Tuayan sudah menguning, tapi orang yang mengerjakannya sedikit. Saudaraku, saudara jangan berpusing dengan hanya memikirkan apa yang dimakan, minum, pakai. Saudara menjadi saksi Tuhanlah. Pikirkanlah jiwa-jiwa supaya selamat. Makanya saudara pakai waktu saudara bersaksi, menceritakan kasih Tuhan. Kalau saudara hanya sibuk dengan semua apa yang dicari, makan, minum, pakai, lihatlah perang yang terjadi sekarang. Nggak ada artinya harta benda. Nggak ada artinya rumah mewah. Nggak ada artinya itu semua fasilitas hebat mewah. Apa saja. Hanya sekejap hancur semua. Memang Tuhan sudah katakan pada akhir zaman, deru perang, bangsa melawan bangsa. Itu sudah terjadi. Bahkan kita nggak tahu sampai kemana nanti perkembangannya itu. Tapi kalau melihat kondisi seperti itu, untuk nyawanya diselamatkan pun sulit. Sudah lihat kan bagaimana itu yang di Timur Tengah sekarang. Rumah pun ditinggal, nyawa pun terancam, nggak tahu mau kemana. Masih enak kita di Kalimantan Tengah. Masih sibuk kita memikirkan pekerjaan kita, makanan kita, rumah kita. Semua. Kalau saudara ada di posisi di Palestina itu sekarang itu, wah, mungkin tidak akan mikir lagi. Paling memikirkan bagaimana supaya aku selamat. Rumah ditinggal, mobil ditinggal, semua ditinggal. Karena bank pun dibom, semua hancur. Betapa berharganya saya dan saudara di mata Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Jadi jangan menjadi anak Tuhan yang cengeng. Nanti akan saya kasih ke poin yang berikut. Tuhan berkati aku, berkati kambingku, berkati untaku, berkati apaku, semua ayamku, bebek-bebekku semua bertelurlah 2 kali sehari dan segala macam. Dipaksa pula bebeknya bertelur 2 hari semacam, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuperintahkan kau, pergilah kau, dan segala macam. Orang sana nyawa pun terancam. Kita masih berpikir bebek bertelur 2 kali sehari. Supaya meningkat dan segala macam. Tidak salah. Tapi jangan saudara berhenti pada posisi itu. Lihatlah jiwa-jiwa perlu diselamatkan. Lihatlah pekerjaan Tuhan perlu kita kerjakan. Saya percaya kalau saudara sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara juga bisa ambil bagian dengan apa posisi-posisi saudara. Hati saudara berpaut sama Tuhan, digerakkan Tuhan dengan belas kasihan. Jiwa-jiwa ini supaya selamat Tuhan, doakan berkati. Kalau ada waktu bagi dia terbuka, dia saudara cerita kepadanya. Saya percaya Tuhan pasti meneguhkannya. Amin saudaraku. Boleh jadi bukan sekarang, boleh jadi nanti tahun depan, boleh jadi beberapa waktu berikut. Tapi benih firman yang saudara tabur itu tidak akan pernah hilang. Amin saudaraku. Mari kami keseruyan saudaraku. Cukup lumayan perjalanan. Saya nyetir. Ada ibu juga bantu sampai hampir mau ke Sampit dari mana kemarin itu? Ya. Dari Kasongan. Tapi bolak-balik saya. Yang saya bawa itu Ustadz dan Hajah. Anaknya. Ada juga ya saudara-saudara kita dari agama Islam, saudara, kawan sekantor FKUB. Saya kesempatan juga lah pasang lagu-lagu rohani kan. Biarlah dia mendengar. Kadang-kadang diselingi juga dengan leluconnya siapa? Si Mongol. Saya percaya ketika mobil berjalan dia dengar lagu-lagu rohani. Ada keteduhan, ada ketenangan yang bisa datang kepada jiwanya. Dan kita berdoa Tuhan bukakan mata rohani orang ini. Ketika kita bicara-bicara diskusi-diskusi, kita juga sedikit-sedikit memasukkan. Karena dalam konteks moderasi,
bisa tetap unity dalam keberagaman. Tetapi hati Tuhan supaya mereka selamat. Hati Tuhan supaya mereka mengenal Mesias Juru Selamat. Itu makanya dimulai bergaul baik, berhubungan baik, berteman baik. Bangun komunikasi yang baik dengan semua orang. Supaya kalau saudara ngomong karena dia kenal kita siapa, dia pun bisa mengerti dan bisa dia memahaminya. Dia tidak akan marah, dia tidak akan tersinggung. Karena dia tahu siapa kita. Dan dia merasakan kasih kita, kebaikan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, bagian yang pertama, saya katakan tadi, supaya kita menjadi orang yang mau semua mendengarkan baik-baik, mendengarkan dan melakukannya baik-baik. Yang kedua, saudara dan saya perlu mengerti hati Bapa. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4. Hosea 11 ayat 1 sampai 4. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban pada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ini hati Bapa di sorga, ini hati Tuhan kepada orang Israel. Sudut pandang Tuhan terhadap orang Israel dan terhadap saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Dia punya pemahaman, kita adalah anak bagi dia. Itu makanya dalam 3 Yohanes 1, betapa besar kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita disebut menjadi anak-anak Allah. Jadi saya dan saudara adalah anak Allah, anak Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya dan menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Besar anugerahnya kepada kita dikaruniakan menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita sebagai anak memandang Tuhan? Ya, bagaimana kita memandang Tuhan? Dari ayat ini, apakah kita memandang Tuhan itu sebagai Bapa atau hanya sebagai seseorang yang mengangkat kuk, mengangkat belenggu, kesulitan, dan hanya menjadi seorang yang memberikan pertolongan dan berkat kepada kita? Hanya sebatas itukah kita anggap Tuhan itu? Hanya sebagai pribadi yang hanya mau menolong kita kalau kita susah, yang hanya pribadi yang harus selalu memberkati kita ketika kita kekurangan, hanya sebagai pribadi yang bisa harus menyembuhkan kita ketika kita sakit, hanya sebagai pribadi yang harus menjaga melindungi kita siang dan malam. Hanya itukah yang kita anggap Tuhan itu bagi kita? Hanya seperti itukah ada di benak kita tentang pribadi Tuhan itu? Itu tadi keluhan Tuhan sama orang Israel. Jadi kadang-kadang tidak sedikit kita orang Kristen sekarang seperti orang Israel ini. Ya. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberikan mereka makan. Jadi Tuhan pun tahu hati orang Israel. Bagi orang Israel ini, aku ini hanya sebagai pribadi yang hanya menolong, memberkati, memulihkan dan segala macam. Tapi mereka sendiri tidak menganggap aku Tuhannya. Kira-kira begitu. Ini keluhnya Tuhan. Jangan sampai kita sekarang juga seperti itu. Amin saudaraku. Haleluya saudara. Hanya sebagai itu, pokoknya Tuhan kau harus memberkati aku, Tuhan kau harus menyembuhkan aku, Tuhan kau harus menjaga aku siang dan malam, supaya tidak ada cilaka bahaya, keluar masuk dan segala, Tuhan kau harus selalu ada dan segala macam. Kita buat Tuhan itu hanya sebagai pribadi yang harus selalu ada bagi kita, yang harus selalu tidak boleh terlambat menolong kita. Itu mindset seperti itu harus dirubah. Dia bukan pembantu kita. Amin saudara.
Dia bukan kurir atau satpam security yang hanya selalu ada ketika kita panggil, Tuhan kau harus jaga saya, Tuhan kau harus tolong saya, Tuhan kau harus berkati saya. Tapi kita sebenarnya tidak memandang, tidak membuat dia sebagai posisi Tuhan dan Raja yang berkuasa, yang memiliki kita, yang sudah menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri kita ditebus. Sehingga kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan yang sudah membayar harga dengan lunas. Makanya kita harus menghormati dia. Amin saudara. Kita harus taat dan tunduk mutlak. Mau bilang apa? Kita sudah dibeli. Jadi hidup kita, tujuan kita, orientasi kita bukan lagi maunya kita. Makanya saya bilang sama Firdaus, sama si apa nih, Ronald, kamu kalau mau sesuatu sama Tuhan, hidupmu sekarang, hidup kita sekarang, ambil lembaran kertas, jangan tulis di situ, saya mau ikut Tuhan Yesus, mau melayani Tuhan Yesus dengan syarat nomor 1, masa depan harus jelas. Nomor 2, gaji harus jelas. Nomor 3, asuransi jiwa harus ada. Nomor 4, fasilitas harus lengkap. Nomor 5, ini dan segala macam. Kalau itu namanya bukan mau menyerahkan hidup sama Tuhan. Itu artinya bikin MOU dengan Tuhan. Lalu kalau tidak dipatuhi Tuhan, kita cabut. Nah itu tidak boleh. Yang sebenarnya adalah ada kertas putih kosong, kasih sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku, tulis apa yang kau mau dalam hidupku. Saya tanda tangani kertas kosong ini. Up to you. Terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Itu yang betul. Berapa banyak kita sekarang ikut Tuhan pakai syarat? Mau melayani Tuhan tapi pakai persyaratan? Hebat sekali kita. Padahal Tuhan sudah membeli kita. Kok kita pakai bikin-bikin syarat sama Tuhan? Aku mau datang ke gereja itu. Syaratnya 1, 2, 3, 4. Aku mau melayani Tuhan di situ. Syaratnya 1, 2, 3, 4. Emang siapa kita? Halo, apakah saudara mengerti? Amin. Aku mau jadi song leader di GMAA, tapi syaratnya 1, 2, 3, 4. Pret kata Tuhan. Emangnya kau siapa kata Tuhan? Kadang-kadang kita nggak sadar. Saya pun kalau saya bilang, saya mau jadi hamba Tuhan GMAA, tapi syaratnya begini-begini, pret kata Tuhan sama saya. Emangnya kamu siapa? Kamu gak tahu dari mana kamu dipanggil. Kamu gak tahu bagaimana hidupmu dulu ketika kamu diselamatkan. Saudara, maka kita harus bersyukur. Tidak ada apa-apanya kita tanpa Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Hanya karena Tuhan hidup kita berharga. Hanya karena Tuhan hidup kita punya masa depan. Hanya karena Tuhan hidup kita bisa memiliki hidup yang berarti. Haleluya. Makanya jangan jual mahal sama Tuhan. Bilang dulu sama kiri kanan, kawan jangan jual mahal sama Tuhan bilang. Dijual murah pun belum tentu berharga bilang, belum tentu laku nanti. Obral habis, semakin sore semakin murah. Saudara harus sadar itu. Kita ini karena kasih karunia. Amin. Karena kemurahan Tuhan saja. Dikasih hidup begini, masih bisa bernapas, bisa sehat, bisa makan minum, bisa berpakaian. Coba, makanya saya bilang coba lihat dulu yang di Timur Tengah sana, yang di Palestina sana. Lihat yang di Ukraina sana. Semua dana mereka dibuat untuk bikin bom, untuk saling menghancurkan. Enggak murah-murah itu satu peluru bomnya itu. Berapa dolar itu satu. Habis untuk penghancuran segala kehidupan. Ngeri dunia ini. Jadi kalau Tuhan saudara masih dipercayakan kita umur panjang sekarang, pakailah untuk Tuhan. Pikirkan apa yang mau kubuat untuk memuliakan Tuhan. Dikasih berkat banyak, pikirkan apa mau kubuat untuk mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan kita tambah AC1 ini. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Bagi orang mungkin apalah itu, seberapalah itu. Tapi bagi kita itu luar biasa. Walaupun bermasalah karena arus listriknya masih naik turun. Itu bagus itu yang 2 PK. Harganya 80 jutaan. Wattnya banyak, 1600-an.
Kalau yang ini 800-an wattnya. Kalau yang 3 PK ya. Kalau 3 PK 2004 bisa langsung mati lampu listrik kita di sini. Itu aja pun sudah kalang kabut tadi, sudah semua harus dimatikan. Makanya kita berdoa supaya kita bikin nanti tegangan listrik sendiri di sini, meteran sendiri. Harus ada yang baru. Bisa paling 15-20 ribu baru bisa AC-nya bisa netral. Sehingga nanti saudara tambah lagi di sini 1, 2, 3, 4, mungkin 5 lagi lah cukup lah. Haleluya saudara. 1, 2, 3. Ya Pak Arsud. Haleluya Pak. 1 dari Pak Arsud, 1 Pak Gembong, 1 Pak Pak Tabita, 1 dari lain. Cukup lah ya. 1 nanti si Tommy, 1 lagi dari siapa. Selesai kita. Yuk berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bisa enggak Natal ini kita berhasil semua di sini? Si Astri mana si Astri? Disampit dia ya. Dia bilang, Pak pokoknya tahun depan pakai AC. Ya sudahlah, ini kan dibuka Tuhan jalan. Yang kita doakan ada tambahan arus listrik, punya meteran sendiri di depan, dan nanti AC-nya pasti datang. Amin saudaraku. Dan bersyukur. Ini enggak diminta-minta ini saudara. Ada seorang anak Tuhan yang minta didoakan. Setelah kami ada punya pelayanan, dia minta didoakan. Dan kita doakan nanti ya. Mudah-mudahan dia bisa menjadi alat Tuhan di tengah bangsa ini. Haleluya saudaraku. Lalu kita doa. Didoakan, datang ini. Dan kita nggak minta. Jadi kalau kita doakan nanti Pak Tabita datang 1, kita doakan Pak Arsud datang 1, Pak Tommy datang 1, siapa lagi nih? Ya semua saudara, jangan tunduk-tunduk dulu supaya saya lihat wajahnya. Pak Gembong datang 1, selesai itu. Amin. Ah, yang tepuk tangan berarti setuju itu. Haleluya. Ya enggak berapa lah. Kalau yang cuma 1 PK itu paling 6 juta. Bisa itu. Ya Pak Arsud. Tolong dicatat itu. Apa tadi? Yang bagian pembangunan tadi ya. Saudara, biar Natal ini kita pakai sedikit dingin lah. Enggak ada yang mustahil. Kalau saya pikir-pikir, enggak ada yang artinya. Kalau seperti di apa itu, yang di Palestina itu hancur semua, triliunan itu. Aduh, rusak semua satu kota. Habis amblas karena bom. Masa gara AC yang begini cuma berapa, gak bisa dikasih Tuhan sama kita. Yang untuk hancur-hancuran begitu aja, begitu triliunan dolar itu habis semua dalam sekejap. Yang kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan, yang mau kita pakai beribadah memuji Tuhan, masa gak bisa dikasih Tuhan? Haleluya saudara. Yang untuk hancur terbuang begitu aja sia-sia, begitu sangat banyak saudaraku. Makanya kita minta Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Amin saudaraku. Setuju saudara? Nah makanya kemarin waktu Pak saya tahu nggak berapa budget kita untuk Natal itu. Ayo kita semua ikut ambil bagian. Sisihkan aja uang bakso saudara. Nanti ikut berkorban buat Natal. Yang bisa korban AC, ayo belilah, saudaraku. Nanti juga kita pikirkan gimana tambah arusnya, bikin meteran baru di sini. Haleluya saudaraku. Begitulah gereja mula-mula. Ada yang jual tanahnya dibawa ke gereja, ada yang jual rumahnya bawa ke gereja. Tuhan menggerakkan hati kita. Tuhan bisa pakai saudara. Kadang-kadang memang itu pekerjaan Tuhan dan itulah hati yang mau menjadi berkat. Kadang-kadang kita bukannya kaya kali, bukannya banyak kali harta kita, tapi hati kita yang kaya memang mau menjadi saluran berkat. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi, ayo kita mengerti hati Bapa ini, ya. Tuhan memperlakukan kita sebagai anak. Amin. Saudara dan saya diperlakukan sebagai anak, diangkat sebagai anak dan dijadikan menjadi anak. Saudaraku, bukan pesuruh. Ya, demikian juga kita harus memandang dia, Tuhan itu sebagai Bapa dan mengasihi dia. Dasar kita melakukan perintah-perintahnya dan menyembah dia adalah karena mengasihi dia sebagai Tuhan kita. Nah, saudaraku yang kekasih. Yohanes 14:21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya.
Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ini yang Tuhan mau bagi kita. Mari kita mengasihi Tuhan, mari kita melakukannya. Mari kita kerjakan itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta kepada Tuhan, bukan karena merasa terpaksa. Ya, jangan merasa terintimidasi. Ya, saudara. Atau jangan karena takut tidak diberkati, karena takut tidak, bukan. Tapi karena saudara kenal Dia. Sama seperti tadi, orang Israel itu menganggap Tuhan itu hanya sebagai pribadi yang hanya menolong, yang hanya mau menyertai, memberikan menang perang dan segala macam. Aku membungkuk untuk mengasihi mereka. Tapi orang Israel hanya menganggap Tuhan itu hanya sebagai pribadi yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi mereka menyembah Baal, mereka menyembah patung, mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, hari-hari ini yang kita bangun dalam hidup kita. Saya sungguh percaya banyak hal yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Banyak hal yang akan Tuhan percayakan kepada saudara dan saya sebelum Yesus datang kali yang kedua. Atau sebelum kita pulang nanti kepadanya. Banyak yang masih kita akan lihat. Baik pekerjaan Tuhan, baik itu berkat-berkat, baik itu janji Tuhan. Dan saudara pun terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Marilah kita mengasihi Tuhan, saudaraku. Dia Bapa kita. Mana ada Bapa dunia ini yang mau menghancurkan anaknya, enggak ada itu. Ya. Mana ada Bapa dunia ini yang mau merusak anaknya, enggak ada itu. Kalaupun ada itu karena errornya sudah itu. Memang ada di berita-berita, ada bapaknya menghamili anaknya, itu sudah enggak normal itu. Itu memang sudah melenceng. Tapi kalau Bapa yang baik, Bapa yang normal, pasti memikirkan apa yang baik buat anak-anaknya. Pasti rindu anak-anaknya lebih maju, lebih bangkit, lebih berdampak dari hidupnya. Itulah Bapa kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita, gembala kita. Dia mau saudara dan saya bangkit dalam Tuhan. Nah, 2 perkara hari ini saya bagikan kepada kita. Yang pertama tadi apa saudaraku? Supaya langit terbuka kepada kita, mari kita memperhatikan dan melakukan dengan setia. Amin. Perhatikan baik-baik. Saudaraku yang kekasih, dengarkan baik-baik. Dengan seksama, supaya jangan salah kita mengerjakannya. Kemudian lakukanlah apa yang saudara dengar itu. Komitmenlah sampai saudara pun dipanggil Tuhan. Karena itu yang dijamin Tuhan. Keturunannya akan gagah perkasa. Kamu tidak turun tapi naik. Kalaupun jatuh bangun, bangkit lagi. Kau rasanya jatuh lemah, bangun lagi. Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Anak yang hilang itu aja kalau pulang dirangkul sama bapaknya. Bapak di sorga itu seperti itu. Bukan Bapak yang menghakimi, yang marah-marah membentak kita. Bukan. Bukan yang membuat kita seperti apa kacung atau seperti pembantu atau seperti. Bukan. Dia Bapak yang merindukan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Itu sebabnya dia merancangkan hal yang baik kepada kita. Saya melihat hari-hari ini begitu banyak akses Tuhan buka kepada kita. Saya berdoa anak-anak Tuhan GMA tidak ada yang tidak kuliah tahun-tahun ke depan. Kalau memang ada saudara serius, saudara kita berdoa semua bisa mengecap pendidikan seperti cita-cita daripada para pemimpin kita di tengah bangsa ini. Tidak ada yang tertinggal SDM-nya. Saya pun masih bersemangat kuliah walaupun sudah umur 50-an. Apalagi kalau saudara, jangan bilang aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Sepanjang saudara mau, karena salah satu yang bisa mengangkat taraf hidup saudara adalah kalau saudara punya knowledge, punya pengetahuan. Pendidikan salah satu, makanya Kalteng ini perlu juga dibangun dengan pendidikan yang lebih baik. Salah satu anak Tuhan yang mau didoakan itu dia punya visi supaya pendidikan Kalimantan Tengah bisa dibenahi lebih baik. Karena itu akan mengangkat taraf bangsa. Ya, kehidupan masyarakat. Kemarin ada juga seorang yang minta didoakan datang ke rumah dengan teman-teman. Pak, doakan saya. Dan ini kita perlu doakan. Supaya saya jadi rektor dikatakan. Kalau saya rektor Pak, saya kasih jatah PGLI 100 orang untuk bisa masuk kuliah. Biaya pemerintah. Coba. Sampai selesai. Makanya saya bilang jangan ada yang tidak kuliah. Dan itu statusnya negeri. Bukan swasta. Kita perlu doakan orang-orang seperti ini.
hingga duduk dalam kepemimpinan yang hatinya mau merakyat, hatinya mau memberkati rakyat. Dan siang ini saya kasih rekomendasi supaya Tuhan bisa berkati dia. Dan dia minta bantu lagi, kalau Bapak bisa terkonek ke Dirijen, tolong saya. Saya bilang kita doakan saja. Coba saudara, siapakah kita ini kalau bukan karena Tuhan? Haleluya saudaraku. Ada 400 orang setiap tahunnya itu punya beasiswa. Saya alokasikan ke PGLI 100 orang. Makanya saya bilang kalau ada anak GMA, kuliahlah. Saya bisa rekomendasikan saudara nanti itu bisa masuk di situ. Free. Bahkan dapat gaji lagi 1 bulan untuk uang makan 1 juta. Tiap bulan. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apa enggak hebat itu ya? Dia kuliah, dapat gaji lagi. Statusnya negeri lagi. Coba siapa lagi yang salah kalau bukan enggak kita lagi mengambil itu? Jangan bilang Tuhan tidak berkati saya. Tapi itu bisa terjadi karena Tuhan bukakan langit terbuka kepada kita. Amin saudaraku. Ini pun datang. Kalau kita kumpul uang sekarang 10 juta, mungkin belum terkumpul. Tapi Tuhan kasih karena langit terbuka. Apa yang kita buat? Cuma mendoakan dia saja. Bukankah itu Tuhan telah membuka langit kepada kita? Banyak hal lagi yang akan diberikan Tuhan kepada keluarga, pekerjaan, aktivitas pelayanan kita. Ayo kita dengar suara Tuhan baik-baik. Dengarkan suara Tuhan baik-baik, amin. Kalau disuruh doa-doa, kalau belum saudara belum datang berarti belum dengar baik-baik. Kok nggak ada amin? Disuruh misi sel, belum datang misi sel, berarti belum dengar baik-baik. Mungkin lalu lalang itu suaranya itu kemana itu ya. Lebih kuat suara dunia ini masih dia dengar daripada suara Tuhan. Itu adalah satu perkara. Yang kedua, ketahui hati Bapa itu sama kita. Ya, dia Bapa yang mengasihi kita. Percayakan hidupmu kepada Bapa. Bapa tidak akan pernah mengecewakan. Bapa tidak akan pernah menelantarkan kita. Mungkin Bapa dunia ini sudah enggak ada punya kita Bapa dunia ini lagi. Bapakku pun enggak ada lagi. Sudah meninggal duluan. Ada mungkin juga yang mungkin punya Bapa tapi tidak merasakan kasih Bapa. Karena seperti kolonial mungkin di rumah. Tapi ada Bapa surgawi, itulah Bapa kita. Yang mengasihi saya dan saudara dengan begitu luar biasa. 2 perkara ini ya. Kalau saudara berdosa, bertobat. Dan kalau bertobat, Bapa akan merangkul. Bapa akan berkata, iya anakku. Ketika anak itu pulang, di ujung jalan masih dia, udah berlari bapaknya merangkul dia. Diciuminya padahal bau kandang babi. Kandang babi itu, bau babi itu adalah gambaran kekotoran kita, ketidakkudusan kita. Tapi Bapa mengasihi kita. Suruh mandi, ganti baju. Bukan kamu budak, kamu jangan pakaian-pakaian budak. Kamu jangan pakaian-pakaian yang orang-orang yang dibawa kutuk. Ganti, kamu adalah anak-anak kerajaan. Ganti sebagai anak raja. Pakai cincin, pakai sepatu, pesta. Itulah yang disediakan Bapa kepada kita. Udah lama kita di lumpur dosa. Lama kita di lumpur keterikatan kepada hal-hal dunia ini. Dan kita diperbudak. Tuhan mau saudara masuk dalam perjamuan. Mandi bersih pakai kerajaan. Engkau adalah anak-anak kerajaan. Engkau dan saya adalah anak-anak kerajaan. Punya Bapa, punya Raja yang berkuasa. Yang akan menyediakan, memberikan, mengangkat, mempromosikan. Mempercayakan banyak hal kepada saya dan saudara. Bukan karena kita sudah buat ini dan itu. Bukan, itu hanya semata-mata belas kasihan kemurahan Tuhan kepada kita. Makanya jangan ada memegahkan diri, kata Paulus. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Baik saudaraku, 2 poin ini saya sampaikan hari ini. Kiranya saudara merespon dan bisa arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya kita ke depan ada banyak hal yang akan dibuat Tuhan kepada kita. Ayo tetap setia, ayo dengarkan suara Tuhan baik-baik, lakukan baik-baik. Dan semangat ya bersyukur dengan hati yang bersuka cita melakukan apa kata Tuhan. Dan biarlah hidup kita dipakai Tuhan untuk banyak hal.